Saat Anda gagal, itu karena permintaan Anda kurang memadai. Teruslah, dan hal yang lebih besar ketimbang yang Anda inginkan pasti akan mendatangi Anda. Camkan hal ini. Anda tidak akan gagal karena kurang berbakat untuk mengerjakan apa yang Anda ingin kerjakan. Jika Anda jalan terus sesuai anjuran saya, Anda akan mengembangkan bakat yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan Anda. Buku ini tidak akan membahas cara mengembangkan bakat, namun itu segampang dan sepasti ilmu menjadi kaya. Bagaimanapun, jangan ragu atau goyah karena takut bahwa Anda tidak punya keahlian yang memadai untuk memasuki tempat baru. Jalan terus, dan saat Anda tiba di tempat itu, keahlian baru akan dimatangkan bagi Anda. Abraham Lincoln yang kurang terpelajar berhasil melakukan kerja pemerintahan terbesar yang tak pernah bisa diselesaikan oleh presiden sebelum dia. Sumber pengetahuan yang sama yang telah membimbing Lincoln akan terbuka juga bagi Anda. Anda bisa mereguk dari sana seluruh kebijaksanaan yang Anda perlu untuk menghadapi berbagai kemungkinan di depan Anda. Jalanlah terus dengan keyakinan penuh. Pelajari buku ini, bawa kemana-mana sampai Anda betul-betul menguasai semua pemikiran yang ada di dalamnya. Sampai memantapkan keyakinan, Anda akan terus menyegarkan pikiran dan bersenang-senang. Jauhi pemikiran-pemikiran yang bertabrakan dengan apa yang disampaikan buku ini. Jangan baca buku-buku pesimistik atau yang berlawanan atau memperdebatkan masalah ini. Baca sedikit saja di luar penulis-penulis yang disebutkan di bagian pengantar buku ini. Gunakan waktu senggang Anda untuk merenungkan gambar mental, menumbuhkan rasa syukur, dan membaca buku ini yang mencakup semua hal yang ingin Anda ketahui tentang ilmu menjadi kaya, dan Anda akan membaca ringkasan-ringkasan pentingnya pada bab berikut. Bab 17. Ringkasan ilmu menjadi kaya. Ada bahan asal yang bisa berpikir, yang darinya segala sesuatu diciptakan. Dalam keadaan aslinya, ia menembus, mengisi, dan memenuhi ruang-ruang di semesta ini. Sebuah pemikiran di dalam bahan asal akan menghasilkan sesuatu yang digambarkan oleh pemikiran tersebut. Manusia bisa menciptakan bentuk apa saja dalam pemikirannya, dan dengan menyampaikan pemikiran tersebut ke bahan asal, bisa menyebabkan terciptanya sesuatu yang ia pikirkan itu. Untuk melakukannya, orang harus berpindah dari pemikiran kompetitif ke kreatif. Tanpa itu, ia tidak bisa selaras dengan sumber penciptaan, yang rohnya adalah kreatif, bukan kompetitif. Manusia bisa sepenuhnya selaras dengan bahan asal dengan cara bersyukur sedalam-dalamnya atas anugerah apapun yang ia terima. Rasa syukur menyatukan pikiran manusia dengan zat berpikir, sehingga pemikiran manusia diterima oleh sumber penciptaan. Dengan cara bersyukur itulah manusia terus mempertahankan dirinya di tataran kreatif, sebab ia terus menyatu dengan sumber penciptaan. Orang harus membentuk gambar mental yang rinci dan jelas tentang apa-apa yang ia ingin miliki, tangani, atau menjadi, dan ia harus mempertahankan gambar mental ini dalam pikirannya sambil mempertahankan rasa syukur kepada sumber penciptaan yang berhendak menyejahterakannya. Orang yang ingin kaya harus menggunakan waktu senggang untuk merenungkan gambar mentalnya, melandasinya dengan keyakinan yang kokoh dan rasa syukur yang halus. Dengan keyakinan yang kokoh dan rasa syukur yang tulus, energi kreatif bekerja melalui saluran-saluran pertumbuhan alami dan melalui saluran-saluran industri dan keteraturan sosial. Semua yang tercakup dalam gambar mental seseorang pasti akan diberikan kepada orang yang mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan, dan yang keyakinannya tidak pernah goyah. Apa yang ia inginkan akan datang kepadanya melalui jalan ekonomi dan perniagaan yang ada. Untuk bisa menerima apa yang ia inginkan, orang harus aktif, dan ini adalah aktivitas untuk memberi lebih pada posisinya saat itu. Pada posisinya saat ini, ia harus menjaga keteguhan hati untuk menjadi kaya dengan mewujudkan gambar mentalnya.
dan ia harus melakukan setiap hari semua hal yang bisa dikerjakannya hari itu sebaik mungkin, dan mengerjakan setiap urusan dan sikap keberhasilan. Ia harus memberi setiap orang nilai guna lebih besar dibandingkan nilai uang yang ia terima dari orang itu, sehingga setiap transaksi bisa meningkatkan kehidupan, dan ia harus mempertahankan pemikiran yang meningkat sehingga kesan peningkatan itu akan tersampaikan kepada semua orang yang berhubungan dengannya. Orang yang menjalankan instruksi-instruksi di atas pasti akan menjadi kaya, dan kekayaan yang ia terima akan setara dengan gambar mentalnya, keteguhan hatinya, kekuatan keyakinannya, dan ketulusan rasa syukurnya. Tentang penulis dan penerjemah, Wallace Delois Wallace 1860-1911, penulis AS yang tergabung dalam kelompok pemikiran baru New Thought. Bukunya The Science of Getting Rich adalah karyanya yang paling provokatif dan dikenal luas. Ia banyak mengilhami gerakan-gerakan self-help. Rhonda Byrne, penulis bestseller The Secret, mengakui bahwa karya Wallace ini telah membantunya bangkit lagi setelah ia mengalami kebangkrutan. Buku ini merupakan seri pertama dari 3 buku yang ditulis oleh Wallace dalam 2 tahun terakhir hidupnya. 2 buku lainnya adalah The Science of Being Great dan The Science of Being Well. AS Laksana lahir di Semarang 25 Desember 1968, kuliah di Visipol UGM jurusan komunikasi. Awal tahun 1993 bergabung dengan Eros Jarot dan kawan-kawan untuk mendirikan tabloid Detik dan menjadi direktur sampai tabloid tersebut dibredel bulan Juni 1994. Kolom mingguannya di tabloid ini dibukukan dengan judul Podium Detik 1995. Tahun 1995 ia menjadi asisten sutradara untuk film semi dokumenter produksi kerjasama PT Eka Praya Film dan NHK Sakura di Bumi Nusantara yang disutradarai oleh Eros Jarot. Buku kumpulan cerpennya Bidadari yang Mengembara dipilih oleh majalah Tempo sebagai karya sastra terbaik tahun 2004. Tahun 2006 ia membacakan cerpennya di Festival Sastra Winternachten Den Haag. Kini ia menulis kolom tetap untuk rubrik Ruang Putih di Jawa Pos hari Minggu.